Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup seorang yang beriman, tidak hanya sibuk untuk menyerukan nama Tuhan, tetapi bagaimana di dalam persiaran hidupnya sehari-hari senantiasa memperbarui diri dan menjadi kudus karena Allah adalah kudus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia dan mencapai keselamatan. Semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan pertobatan sejati. Buatlah hidup kami sungguh senantiasa terarah dalam rancangan-Mu di dalam menuju hidup yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Yoel kita mendengarkan, membaca sebuah kritik. Bagaimana Yoel mengkritik para imam, orang-orang yang dipandang pemuka agama yang seringkali meneriakkan tentang keselamatan, yang seringkali meneriakkan bagaimana kita bersikap hormat di hadapan yang Maha Tinggi. Mereka yang dikenal di dalam keahliannya dalam pemahaman agama. Yoel mengkritik dan mengingatkan pentingnya hidup sebagai orang beriman, tidak hanya pandai memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kata dan pujian ataupun nyanyian, tetapi bagaimana kita ditantang untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Seringkali sebagai orang beriman kita merasa paling suci, merasa bisa mengatur Tuhan. Justru dalam kesombongan itulah kita akan menjadi jatuh. Kita kembali diingatkan, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk memperbarui diri secara terus-menerus. Setiap hari melakukan refleksi, dievaluasi, dan senantiasa melakukan pemurnian diri di dalam tugas dan pelayanan kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai anggota dari gereja yang hidup. Seringkali anggapan dari orang yang mengatakan bahwa Anda, saya, atau kita semua orang religius, orang yang beriman, orang yang mengenal Tuhan. Tetapi seringkali kita jatuh pada pujian, seringkali kita jatuh pada anggapan-anggapan yang seringkali lebih mengutamakan kata, keindahan pujian, keindahan kalimat. Tetapi beranikah kita senantiasa memurnikan diri untuk memberikan makna yang indah di dalam persiaran hidup kita, dengan hidup di dalam tindakan yang bertanggung jawab dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Injil Lukas pada hari ini, ada refleksi yang sangat menarik yang mungkin menjadi pembelajaran bagi Anda dan saya serta kita semua. Jelas yang mau disampaikan adalah jika Allah, Tuhan kita Yesus Kristus mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Seringkali ketika kita melihat orang lain yang lebih baik, atau Tuhan menggunakan sesama kita untuk mewartakan keagungannya, kita cemburu dan seringkali menuduh, bahkan kadang memfitnah bahwa sesama kita ini mengusir dengan kuasa setan, dengan kuasa Beelzebul, dengan jimat, dengan segala macamnya, yang mau mengatakan bahwa sayalah yang benar, bahwa Andalah yang benar, bahwa kita orang beriman yang benar. Mestinya hidup sebagai orang beriman yang semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus,
lebih mengerti bahwa karya Allah sungguh luar biasa. Karya Allah bekerja dengan caranya. Kuasa Allah bekerja kepada siapa saja yang hidup takwa dan tekun serta setia, serta mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Hari ini kita semua ditantang untuk senantiasa menjaga persatuan, kesatuan sebagai gereja yang hidup. Berhenti menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Berhenti untuk membenarkan diri hanya karena ada orang yang menjadi pesaing. Karena di dalam hidup beriman tidak ada persaingan. Semuanya menunjukkan kebaikan. Semuanya bekerja dengan kemampuan dan kapasitasnya demi sebuah kemuliaan. Orang semakin beriman mestinya tidak melihat pendatang baru, pelayan baru, orang yang lebih baik dari kita sebagai saingan, tetapi menjadi kesempatan untuk mewartakan dan nama Tuhan semakin dimuliakan ketika kita bisa bekerja sama, bersatu bersama melawan kejahatan. Sesuatu yang baik seringkali membuat rasa nyaman itu hilang, tetapi rasa nyaman membuat kita lupa pentingnya pembaruan dan evaluasi atas apa yang dilakukan di dalam persiaran hidup kita. Jadilah kudus, sebab Allah kita adalah kudus. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Kesuksesan dan rasa nyaman seringkali menjadi pertanda awal kejatuhan kita. Masa belajar mestinya tidak akan pernah berhenti hanya karena sebuah kelulusan. Sebagai orang beriman, mestinya senantiasa terus belajar, memperdalam hidup rohaninya, mencari pengetahuan untuk mempertahankan imannya dengan penuh tanggung jawab. Bertobatlah dan perbaruilah diri kita secara terus-menerus. Allah kita adalah yang kudus, maka kita anak-anaknya mestinya senantiasa berjuang untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.